Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ruang Kata, berbagi cerita untuk menemukan makna. Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali hadir menemani ruang dengar teman-teman ya, yang sambil menjalankan aktivitas di tengah-tengah kondisi yang masih stay at home. Ya pokoknya tetap sabar, tetap have fun, nggak boleh bandel, tetap ikuti saran-saran yang sudah, insya Allah ini yang terbaik gitu, agar semua cepat berlalu. Nah, masih dalam kondisi momen Ramadan, jauh-jauh beberapa hari yang lalu tuh saya pernah mempublish gitu, ingin ngebagi tips di bulan Ramadan, ya kan. Cukup lama sih dari publish sampai rilis gitu kan ya, nggak apa-apa deh. Yang pasti akhirnya alhamdulillah gitu bisa tetap sharing dengan teman-teman semua. Gimana Ramadannya selama 1 pekan kemarin? Alhamdulillah lancar, targetan aman. Ramadannya nggak banyak rebahan ya. Porsi rebahannya malah lebih sedikit berkurang dibandingkan hari-hari biasa, karena mungkin teman-teman sedang berusaha mencapai targetannya. Mungkin ada juga yang keteteran ya, berantakan karena cukup berat juga mungkin. Nah, maka dari itu saya ingin membagi tips pacaran di bulan Ramadan itu. Lah, targetan pacaran apa? Ya pokoknya saya ingin benar-benar ngasih tips. Ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman di bulan Ramadan. Saya rasanya tips pacaran ini insya Allah ampuh gitu. Ampuh. Serius ya. Mungkin bertanya-tanya pacaran apa sih ya, pacaran versi saya lah ya. Tapi sebelum bahas tentang Ramadan dan pacarannya, saya pengen nanya gitu, sempat nggak teman-teman juga berpikiran apa sih tuh pacaran, dan dimulai dari mana sih sejarah munculnya pacar gitu kan. Terlebih pacar hari ini tuh semua orang pasti tahu ya, anak-anak, orang tua gitu kan ya, semua tahu gitu pacar itu apa. Jujur ya, saya itu dulu kenal kata pacar itu waktu kapan ya? Justru yang pacar yang saya senang itu adalah ini loh, yang suka dipakai ke kuku. Nah dulu tuh ada tanaman, mungkin ada yang pernah tahu juga nama tanamannya apa, secara ilmiah saya lupa. Itu tuh nanti bunganya ada yang ungu, ada yang putih kalau nggak salah ya, ada yang pink gitu. Nanti daunnya itu rada panjang gitu ya, memanjang. Nanti bisa digerus pakai batu, terus nanti dikekukuin. Nah, itu nanti jadi warna merah gitu kan, orange gitu. Itu pacar air gitu. Anak-anak cewek pasti yang tahu tanamannya pernah main pacar-pacaran. Pacar-pacaran itu maksudnya main pacar air gitu. Atau mungkin pernah kenal juga namanya pacar Arab ya, yang kalau habis pergi haji atau umroh dibawain oleh-olehnya itu ada bubuk pacar itu kan. Itu yang paling seneng dan yang paling dicari oleh anak-anak perempuan untuk dipakein. Nah kalau sekarang sih mungkin jarang yang langsung dari tanaman gitu main pacarnya itu. Main pacar ya, maksudnya ya itu mewarnai kukunya itu gitu. Sekarang lebih identiknya dengan kuteks atau henna ya, henna pun identik dengan orang yang mau merit gitu kan ya. Nah saya tuh sedikit tertarik gitu, ingin tahu histori kapan munculnya kata pacar gitu, dan pacar itu apa sih memang yang dipahami secara teori ya. Ada nggak sih teorinya gitu? Ya soalnya gini ya, kalau kita selaku orang muslim, orang yang katanya cinta ya, katanya cinta tapi cuma di omongan doang. Katanya sayang tapi milih yang lain. Ya katanya cinta sama Allah gitu kan, katanya sayang sama Allah, katanya cinta sama Rasulullah, tapi ya cuma di bibir doang, nggak mau ngikutin gitu kan. Dalam Islam kan nggak ada. Sok Rasulullah pernah ngajak dalam hadisnya pacaran, nggak ada kan. Allah juga nggak perintahin, malah Allah bilangnya ngedeketinnya aja nggak boleh. Mau jinah mata, jinah hati, jinah tangan, ngedeketinnya aja nggak boleh gitu. Nah itu
saya sedikit tertarik gitu, historinya dari mana ya gitu, muncul kata pacar. Mungkin teman-teman pernah ada yang nyari tahu juga, atau mungkin ada yang tahu pasti sejarahnya gimana. Nah, sempat tuh kan nyari, mulai dari arti kata pacar dulu deh. Ternyata di KBBI itu pacar tuh artinya katanya teman lawan jenis yang memiliki hubungan berlandaskan cinta katanya. Seperti itu singkatnya kata KBBI, pacar artinya teman cinta. Dan pengen tahu muncul pertama kali kemudian dikenal dengan pacar seperti saat ini, ya berhubungan dengan teman, ya mungkin ada yang sekedar cuma teman main, atau ada yang memang serius ingin nyari pasangan. Overall apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya, menjalin hubungan, kalau kita ngedepanin perspektif Islam, ini nggak dibenarkan ya, sekalipun hubungannya nggak ngapa-ngapain. Tapi di sejarahnya itu memang nggak ada pacar yang seperti kita hari ini gitu, suka terus berhubungan, main-main gitu ya. Main-mainnya ya maksudnya teh lama gitu, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok tinggal ganti gitu kan. Dalam sejarahnya ternyata nggak seperti itu. Jadi ada dalam sebuah artikel itu dituliskan sejarahnya, seorang laki-laki yang tertarik sama perempuan, dia akan ngasih pantun. Semacam filmnya Zainuddin dan Hayati, tenggelamnya kapal Panderwick. Waktu pertama kalinya Zainuddin nembak Hayati itu kan ngasih pantun tuh. Ngasih pantun. Nah nanti kalau si ceweknya dan pihak keluarga ceweknya nerima tuh akan ngasih pantun juga gitu. Nah setelah itu nanti kedua belah pihak itu akan dikasih semacam henna gitu. Nah namanya itu pacar. Jadi bisa disebut pacar tanaman, pacar air, atau pacar kuku gitu kan ya. Itu untuk mengikat pasangan. Mengikat di sana itu dalam arti memang serius, mau ngelanjutin ke jenjang pernikahan. Kalau selama pacarnya nggak hilang ya, pengikatan itu dengan pacar di tangannya, kalau selama 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan itu belum hilang, diharamkan. Nggak boleh tuh mereka menerima pinangan yang lain. Dan si laki-laki harus segera mempersiapkan. Jadi 3 bulan itu bukan ngajak ke bioskop, bukan ngajak hangout, makan berdua, terus identik dengan pacar-pacar hari inilah gitu. Kan identik pacar hari ini mah 7 tahun, 5 tahun, lama ya gitu. Kalau dalam sejarahnya itu malah cuma 3 bulan. Saya bukan membenarkan setuju dengan hubungan ini, cuma ini sejarah, saya ngebahas sejarah. Nah setelah 3 bulan itu nanti, kalau si henanya itu ya, si pacarnya itu sudah hilang, tandanya sudah hilang, tapi si laki-laki juga belum siap. Maksudnya siap di sini mempersiapkan dari segi materi, dari segi persiapan menuju pernikahan lah. Ternyata belum juga itu. Nah, maka si pihak cewek itu boleh memutuskan untuk menerima pinangan lain. Itu katanya sejarahnya ya di salah satu artikel itu. Itu pacarannya. Tapi yang menarik di sini yang saya ingin bahas ini adalah bagaimana filosofinya ya. Filosofi dari maknanya yang bisa keren nih untuk bisa dipakai di bulan Ramadan. Jadi tips pacaran di bulan Ramadan versi saya ini adalah bagaimana kita menjalani targetan itu seperti pacar. Ya, definisinya kan tadi teman. Kita harus memiliki hubungan berlandaskan cinta. Rasa-rasanya kalau targetan ini dijadiin teman dan kita betul-betul mencintainya, bukan beban, bukan tuntutan atau paksaan, kayaknya enjoy menjalani targetan ini. Sepakat nggak? Ya terserah sih mau sepakat atau sepakat, tapi bisa dicoba. Bagi teman-teman yang punya targetan ibadah, hatam Al-Quran selama Ramadan 3 kali, tapi di pekan pertama udah keteteran karena ya dengan berbagai macam alasan, termasuk
besarnya godaan gitu kan ya, media sosial, handphone dan sebagainya, pasti membuat kita betul-betul keteteran banget gitu. Nggak ada salahnya nih, sebagaimana orang yang pacaran punya ujian juga gitu kan. Tapi kalau ngejalaninnya enjoy, penuh cinta, dia bisa kok ngelalui semuanya gitu. Maka tips pacaran yang saya maksud adalah tips capai targetan. Ya, tips pacaran Ramadan di rumah aja, tips capai targetan Ramadan di rumah aja. Ya, tips pertama itu jadiin teman ya. Jadiin teman, targetan ini jangan jadiin paksaan, jangan jadiin beban. Karena kalau beban ngejalaninnya nggak nyaman. Seriusan kan? Kamu kalau ngejalanin sesuatu, kegiatan entah apa, kalau beban itu nggak, ya begitulah kerasanya, berat gitu. Kayak rindu ya, berat banget. Yang kedua harus ada hubungan cinta. Ya, cinta. Jadi kalau udah mau berteman, hubungan cinta. Karena dengan cinta itu semua nggak akan kerasa ya, nggak akan kerasanya itu maksudnya indah, selalu dipandang indah. Kalau orang yang sedang jatuh cinta kan kayaknya senang banget, pengen terus berduaan. Nah, harusnya kita juga bisa menjadikan tilawah Quran kita, apapun itu aktivitas ibadah targetannya, kalau udah ada hubungan cinta akan mudah dijalaninnya. Tarawihnya gitu kan, lagi mata sepet-sepetnya habis kekenyangan makan berbuka gitu kan, karena cintanya sama Allah gitu kan, targetan ini mudah untuk dijalankan. Itu tips kedua ya. Satu, jadiin teman. Kedua, harus ada hubungan cinta. Yang ketiga, ini unik, saya ngasih tipsnya unik dari filosofi Denkau. Iya, Denkau, tahu kan susu iklan susu Denkau yang Ramadan tuh yang Raya puasa, temannya nggak puasa, terus Raya jangan batal gitu. Terus dia bilang kan, saya tetap puasa kok, kata Bunda, kalau hati kuat, perut juga kuat. Nah ini menurut saya keren lah gitu kan. Kalau hati kuat, perut yang keroncongan pun krek gitu ya, itu akan ikut kuat juga. Sekalipun kita ngerasa perut itu memang lapar banget, keroncongan itu nggak bisa kita pungkiri kan, tetap ada aja kerasanya. Tapi kalau hati kuat, ya kita bisa kayak yang melupakan sejenak laparnya gitu. Nah kalau kita mau tilawah, ngantuknya minta ampun, horeamnya minta ampun, selama hati kita nggak kuat ya kita kalah, kita akan ngikutin itu. Kebayangkan kalau puasa hatinya nggak kuat, lapar gitu kan, kalau kita ngikutin perut pasti kita buka gitu. Nah, coba nanti tips yang ketiga ini dicoba ya, tekad yang kuat, hatinya harus kuat. Kayak kamu target pengen nonton drama Korea 32 episode dalam satu malam. Gimana nggak ngantuknya, coba bayangin 32 episode dalam satu malam, tapi beres gitu kan. Karena apa? Saking tekadnya yang kuat, hatinya yang kuat, saking itu teh favorit pisan dramanya, mata sepet juga akhirnya nggak ngantuk gitu. Meskipun ya mulut mah udah huai aja gitu, udah menguap aja, tapi ya kuat gitu. Kenapa kita nggak menguatkan tekad dan hati yang kuat juga ketika mata kerasa ngantuk tapi belum capai targetannya, kita kuatin juga. Ya, tips yang keempat ini adalah jadikan hubungan kita dengan handphone itu LDR-an dulu. Ya, bagaimana hubungan LDR-an yang teman-teman pahami, jauh dulu gitu kan. Jauhin dulu. Kalau bisa nonaktifkan dulu, datanya matikan dulu selama 1 jam. Dipakai dulu untuk ngelakuin aktivitas targetan ibadah Ramadannya. Karena kalau nggak dimatiin, kalau bunyi rasanya gatel gitu, langsung tuh kan dipegang handphonenya, langsung dibuka. Niatnya cuma ngebalas 1, tapi karena ada notis yang baru lagi, akhirnya dibuka lagi. Habis itu nyambung ke media sosial yang lain. Cuman lihat doang niatnya, akhirnya keterusan asik. Tadinya mau tilawah, akhirnya nanti aja siang. Habis siang nanti aja sore nanti aja malam besok kayaknya deh saya 2 kali lipat dicapai targetnya. Kayaknya nggak kecapai-capai, akhirnya udahlah. Ya karena tidak memiliki hati yang kuat, terus nggak ada mau ikhtiar membatasi dulu hubungannya dengan HP-nya, dengan smartphone-nya. Rasanya perlu ada hubungan jarak jauh dulu dengan handphonenya kalau mau mencapai targetan.
Oke, itu teman-teman tips yang saya ingin bagikan, tips pacaran, tips capai targetan di bulan Ramadan saat di rumah aja. Pokoknya cobain ya, jadiin teman, harus punya hubungan cinta, terlebih cintanya karena memang sayang. Kan kalau ditanya sayang gak sama Allah, sayang gak sama Rasul, pasti jawabannya sayang. Nah, jangan sampai sayangnya itu cuman apa ya kayak di mulut aja gitu kan. Ayo buktikan. Yang ketiga, buktikan dengan memiliki hati yang kuat. Sebagaimana kata Denkau, kalau hati kuat, semua akan kuat. Yang keempat, harus LDRan dulu beberapa saat, gak lama kok gitu kan ya, gak sampai, kalau seharian juga boleh-boleh aja sih sebetulnya. Tapi kalau punya kegiatan yang memang fokusnya di smartphone, ya bolehlah 1 jam atau beberapa jam untuk menonaktifkan dulu. Semoga bermanfaat untuk sharing kali ini, tips pacaran dari saya. Semoga bisa diikuti. Ikuti ya pacaran yang versi saya ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Ketemu lagi untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.